Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jalan-jalan ke Pagaralam, yang mencari ibu-ibu, yang jawab salam doa yang susurku. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kesempatan yang baik ini saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Dan saya ucapkan yang tidak terhingga ya, telah disediakan ruang dan waktu kesempatan Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktu pada hari ini. Baik yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah Cigenang yang sudah memberikan kesempatan, memberikan ruang, tempat dan waktu untuk pelaksanaan berbagi praktik baik dalam mata pelajaran yang kami kenalkan yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Yang terhormat juga Bapak Soki selaku Wakil Guru, Ibu Ria sebagai wakil kesiswaan, Pak Hari yang mungkin berhalangan hadir sebagai wakil kesiswaan sarana prasarana, juga Ibu Roma sebagai wakil humas, dan Bapak Ibu sekalian selaku guru pada guru mapel dan guru kelas. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai untuk pengimbasan atau berbagi praktik baik ini, angka baiknya kita mulai untuk mengambil berkahnya. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bernilai beribadah dan bermanfaat untuk kita semua. Alangkah baiknya kita mulai dengan melafazkan basmalah. Baik, untuk sebelum memulai juga untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita, seperti biasa kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohonkan untuk Bapak Ibu sekalian untuk berdiri sejenak. Indonesia tanah airku, tanah padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita mulai langsung saja masuk kepada inti dari pertemuan kita pada siang kali ini. Jadi judulnya itu berbagi praktik baik pelatihan KKA. KKA ini coding dan kecerdasan artifisial, yang sering kita kenal coding dan AI, artificial dan intelligence. Tapi ini sudah di bahasa Indonesia kan, jadi tidak perlu lagi kita nak pakai bahasa
Inggris AI, tapi cukup kita mencari dengan kecerdasan artifisial KA. Ya, materi ini akan disampaikan bersama. Inilah pemateri. Ini kemarin sempat semalam ini buat fotonya. Jadi aku meluncur dulu naik roket sampai umuran foto turun lagi. Nah itu. Oke, baik, untuk materi kali ini kecerdasan coding dan kecerdasan artifisial. Untuk mempersingkat waktu kita agak dipercepat ya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang akan sampaikan di sini yang mungkin intisari dari apa yang kami dapatkan di coding dan kecerdasan artifisial ini. Dan ini akan dikenalkan dan insya Allah tahun ajaran baru nanti itu akan digunakan sebagai mata pelajaran. Ini ada salah satu sekolah di Palembang itu sudah datang buku, tapi untuk kelas 5. Saya lupa di SD mana, kalau tidak salah SD 4 atau SD mana. Pokoknya SD di Palembang itu ada salah satu sekolah sudah datang bukunya SD negeri untuk belajar coding. Jadi positif mereka tahun ajaran baru itu sudah menggunakan mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah di sini kebanyakan banyak yang bilang, Pak Gil ini coding ini kayak mana sih? Bisa nggak sih anak-anak mengikuti? Ya kan? Coding ini kayaknya kalau pikirannya jauh dari pengkodingan, pemrograman. Masalahnya yang banyak yang bilang seperti itu. Tapi setelah kami mengikuti memang beberapa tahapan, ada beberapa tingkatan. Kalau untuk di tingkat dasar, di sekolah dasar mungkin di sini hanya untuk pengenalan dasar coding dan kecerdasan artifisial. Dan insya Allah kita akan sampaikan di sini. Di depan ada beberapa hal yang akan disampaikan hari ini. Yang pertama, mapel coding dan KA pada kurikulum nasional. Tadi sedikit sudah saya sampaikan bahwa insya Allah nanti akan digunakan pada tahun ajaran baru. Kemudian yang kedua itu berpikir komputasional sebagai dasar coding dan KA. Nah ini yang ditekankan. Pada materi coding dan kecerdasan artifisial ini lebih menekankan ini pada dasarnya berpikir komputasional. Nanti kita akan tulis lagi. Kemudian ada konsep dasar kecerdasan artifisial fase C, pemanfaatan kecerdasan artifisial, kemudian modul pedagogi coding. Ini sama modul ini penyampaiannya sama seperti PF. Jadi masalah-masalah modul. Soalnya nanti ya mungkin kita yang intinya aja. Baik. Selanjutnya, sebagai pendahuluan, KKA, kalau kita singkat sebelum kita boleh singkat itu KKA, itu sebagai rencana pembangunan jangka panjang nasional. Jadi ini direncanakan mata pelajarannya sebagai jangka panjang. Jadi akan berterus karena melihat pentingnya teknologi yang sekarang sudah semakin berkembang pesat. Dikhawatirkan nanti kita tidak bisa mengikuti, makanya pemerintah itu menggalakkan coding ini dari tingkat dasar. Kenapa perlunya? Untuk membangun, karena coding, yang namanya coding ini dan kecerdasan artifisial ini membutuhkan penalaran, pemahaman dan sebagainya. Ya, karena yang namanya coding pasti berkaitan dengan komputer. Yang namanya komputer itu pasti banyak program-program yang harus dimengerti. Kalau kita tidak mengerti secara mulus, secara penalarannya, pemahaman, kita akan tertinggal. Apa sih seperti itu? Nanti kita akan jelaskan. Ini kita jawabkan aja. Pengantar, jawabkan aja. Oke, ini elemen dari coding dan KA. Ya, jadi saya sebut KA, nggak usah ini lagi ya. Jadi KA itu kecerdasan artifisial, sama dengan AI. Oke, elemen coding itu ada berpikir komputasional, literasi digital, pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial, algoritma pemrograman, analisa data. Ini adalah elemen yang saling berkaitan. Ya, berpikir komputasional, bagaimana kita membangun peserta didik itu dapat mengembangkan
pola pikirnya sebagaimana pola pikir seperti komputer. Jadi kalau kita pikirnya canggihnya pola pikir kayak komputer, bukan seperti itu. Jadi penalaran pemahaman secara terstruktur, ya, pemahaman secara terstruktur, secara logika yang mereka diharapkan bisa menganalisa, mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Kemudian literasi digital. Nah, ini perlunya literasi digital. Jadi zaman sekarang ini banyak yang memakai teknologi tanpa banyak literasinya kurang, hanya menggunakan, ya. Kemudian pemanfaatannya nanti kita akan ulas lagi, pemanfaatan pengembangan kecerdasan artifisial dan algoritma pemrograman serta analisis data. Oke, apa itu coding dan KA? Nah, ya, coding. Kalau di sini disebutkan adalah coding adalah membuat perintah agar komputer dan alat atau alat bekerja. Contohnya seperti di HP, ada aplikasi WhatsApp, YouTube, game. Tapi kalau saya bilang, ya, kalau saya bilang ini coding itu adalah bagian terkecil dari sebuah program. Kalau zaman dulu itu belum ada kata-kata coding, dulu namanya hanya speak program. Jadi apa yang akan diinput semuanya untuk menjalankan sebuah program itu namanya speak program. Kalau sekarang itu coding. Kalau sekarang enak, sudah ada AI, kita tinggal buat kata kuncinya, kita buat sudah keluar. Kalau dulu kan masih standar. Oke, itu contoh-contoh dari pemrograman atau coding yang ada yang biasa kita gunakan. Jadi sehari-hari kita ini ternyata selalu menggunakan yang berkaitan dengan coding dan AI kita. Ya, di situ ada web, WhatsApp, YouTube, game, semuanya dipakai dengan coding. Google, Tokopedia, apalagi yang untuk belanja. Yuk, dia mana? Yang belanja. Shopee. Nah, apalagi. Nah, itu semuanya pakai coding, pengkodingan atau membuat listing program. Ya, kemudian ada juga yang namanya kalkulator dan jam digital dan sebagainya. Itu semuanya pemrograman. Ya. Oke, kita lanjutkan aja. Oke, AI, kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial itu bisa disebutkan dengan kecerdasan buatan. Ini tolong garis bawahi. Kecerdasan buatan artinya secanggih teknologi ini masih buatan manusia. Pasti ada kekurangan. Jadi kita jangan terlena menggunakan teknologi AI. Nah, pentingnya literasi digital tadi, kita menggunakan AI, kita baca lagi, kita evaluasi lagi, apakah bisa digunakan atau masih ada perbaikan. Ya, jadi AI atau KA, kecerdasan artifisial, itu program yang bisa berpikir seperti manusia. Ini yang dibuat oleh manusia, tapi seperti manusia. Ya, membuat keputusan. Itu contohnya seperti kamera HP mengenali wajah. Kita screen face print. Nah, itu coding. AI itu mengenali wajah. Ya, kalau dulu ada yang fingerprint itu mengenali sidik jari. Jadi dia mengenali garis yang ada di jari. Jadi termasuk kode. Ya, kemudian ada yang namanya GPS. Ada yang tahu di GPS? Apa? Lokasi. Lokasi. Jadi lebih tepatnya global position system. Jadi dia sistem yang mengetahui posisi kita di mana. Nah, itu salah satu juga AI. Ya, oke. Untuk hubungan coding dan AI, ya jelas kalau hubungannya. Tanpa coding AI tidak akan bisa berjalan. Ya, coding itu digunakan untuk membuat AI. Jadi kalau tidak ada coding, berarti AI tidak bisa berjalan. Itu aja, ya intinya. Nah, sekarang kita masukkan ke selanjutnya, itu yang saya katakan tadi, berpikir komputasional. Nah, disinilah yang penekanan materi dari coding dan kecerdasan artifisial, berpikir komputasional. Sebelum ini kita mau berandai dulu atau menghayal sehari-hari ini ibu-ibu biasanya. Ya,
yang biasa masak kan, yang familiar kan. Dalam memasak, misal dalam masak pindang, nama siang-siang ayam pindang kan. Jadi kita masak pindang. Apakah kita masak pindang itu langsung bumbu bulat-bulat langsung cemplung, atau ada klasifikasi dulu? Paling tidak bumbu pindang itu apa sih? Ya, bawang. Ya, biasa bawang mana? Caluk. Jadi kan paling tidak kita sudah siapkan dulu bawang sudah kita siapkan, masukkan satu di wadah satu kan, dipisahkan satu. Bawang sudah kupas, apalagi pakai kunyit ya, nanas ya. Nah, jadi diklasifikasikan bahan utama apa sih? Ikan. Bumbu utamanya apa? Bawang tadi, cabai, nanas kalau nggak salah, kalau bisa dikatakan bahwa sebagai bahan pelengkap, boleh nggak itu? Boleh nggak disebut? Oke ya. Jadi nanas sebagai bahan pelengkap itu sudah kita pisah-pisah, ya kan? Nah, setelah kita pisah-pisah, baru kita proses memasak, ya kan? Bagaimana caranya memasak? Yang pertama pasti jadi kompor, aku naruh panci sama baju dulu. Panci sama baju dulu ya. Nah, panci dulu taruh, ya kan? Kasih air, terus nyalain kompor, ya. Mendidih, masukkan bumbu, ya. Baru bahan utama ikan. Setelah memasak, baru kasih pelengkap. Jadilah pindang. Ya kan? Dari contoh sederhana tadi bisa kita katakan itu kita sudah melakukan sebuah proses berpikir komputasional. Kenapa? Jadi berpikir komputasional ini mempunyai 4 konsep atau 4 prinsip. Itu yang pertama yang namanya dekomposisi, kedua abstraksi, ketiga itu pengenalan pola, yang keempat itu algoritma. Ya, jadi yang pertama dekomposisi. Dekomposisi itu apa sih? Dekomposisi itu memecah permasalahan menjadi bagian yang lebih kecil. Contoh masak pindang tadi yang mana? Bumbu tadi itu pisah-pisah kita. Mana yang utama, bumbu bahan utama, bahan dasar bumbunya, bahan pelengkapnya itu sudah kita pisah. Ya, polanya, cara memasukkan tadi. Yang pertama apa? Air, panci, air, ya. Kemudian bumbu, ya. Itu sama dengan seperti algoritma. Algoritma itu penyelesaian masalah secara berstruktur. Nanti ada slide khusus untuk ini, ya. Kemudian setelah itu ada yang namanya abstraksi. Abstraksi itu memisahkan atau mengabaikan hal-hal yang dianggap kurang penting. Jadi intinya kalau kita masak pindang, perlu tidak kita masuk cengkeh? Tidak kan? Perlu tidak kita masuk apa yang namanya kencur? Tidak perlu kan? Jadi bumbu-bumbu yang ada di dapur cukup kita yang perlu untuk masuk, yang lain tidak usah diapa. Jadi fokus kepada misalkan pindang tadi. Seperti halnya contoh lain. Kalau kita sehari-hari, contoh ini saya sering kasih kalau kebetulan kalau makanya agak lancar ini mata pelajaran yang terkait TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Alhamdulillah saya ajarkan dia semua. Jadi saya selalu ngomong bahwa untuk berpikir komputasional saya membuka pikiran dengan seperti ini. Kita punya, misalkan kita punya di rumah punya lemari, satu lemari besar penuh, besar, ya. Tapi tanpa skap, ya. Jadi kita buka pelong baju. Sementara baju itu banyak, baju dinas, baju sehari-hari, baju kondangan, baju jogging, olahraga. Apa yang terjadi kalau semua baju itu dimasukkan dalam satu lemari yang tidak tersekat lagi?
misalnya berantakan. Kemudian waktu nyari itu pasti membutuhkan waktu. Kalau kita nemu, kita ngambil pasti berantakan, ya kan? Pemecahannya seperti apa? Bisa. Kita dalam memasak lemari tadi kita sekat, bisa beberapa bagian. Tadi kita taruhlah yang namanya baju dinas pada tempat khusus, ada baju sehari-hari tempat khusus, ada baju untuk sholat tempat khusus, main dan sebagainya. Jadi begitu kita buka lemari, kita mau dinas buka lemari, baju dinas di sini, ya kan? Nah ini kaitannya kemana? Sederhananya, kalau di komputer kita secara administrasi, kita bekerja secara administrasi, sederhananya ya dalam penggunaan folder, ya kan? Kebanyakan orang di komputer menggunakan laptop atau komputer itu filenya numpuk di dokumen, cuma dibuat file Word, file Excel di situ kalau, ya kan? Semuanya numpuk jadi satu. Jadi pada saat mencari, apa sih mencari? File sebegitu banyak kita cari. Ya, jadi paling tidak kita mencari tahun ini, tahun 2025 buat folder sendiri. Di dalam folder bisa kita pisah. Boleh seperti itu. Oke. Baik, itu untuk membuka alasan atau dasar dari pembelajaran berpikir komputasional ini sebagai dasar untuk membuka pemahaman dalam coding dan artificial. Nak diselesaikan galau-galau, aku nak agak cepat. Kalau kita santai ya. Kalau aku di sana udah ngomong ke Pak, kok ini apa namanya perangkatnya yang dibuat kok agak lain Pak ini. Ada galau nggak yang di situ yang di pembelajaran? Ada sih, cuman kok agak lain Pak. Bukan kayak ini Pak. Kalau aku jawab santai. Apa? Yang nak diajar ke siswa aku kaki coding apa neraka. Intermezzo. Oke. Nah ini tadi berpikir komputasional. Yang pertama itu ada dekomposisi, memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian lebih kecil. Ya contohnya agenda pesta ulang tahun membutuhkan berbagai persiapan. Itu contohnya. Tadi sudah kita contohkan. Ya. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya abstraksi. Kalau melihat sini kan panjang, menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian penting untuk menyelesaikan masalah. Fokus pada informasi penting dan menyaring detail yang tidak relevan. Kalau bisa kita singkat bahwa abstraksi adalah penyelesaian masalah dengan fokus kepada bagian penting saja dan mengabaikan bagian-bagian yang tidak penting. Kemudian pattern recognition atau pengenalan pola, mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi. Nah, itu contohnya ada kartu bergambar, papan tulis, pola angka, pola bentuk, ya, ada password secara pengulangan berpola. Ada juga kalau contoh di matematika itu pola ini ada bisa juga digunakan sebagai contoh penerapannya. Sering ada deret angka, misalnya 1, 3, 5, 7, itu polanya apa? Nah, polanya. Tapi kalau di komputer tidak bisa diganti. Tapi polanya apa? Plus 2. Setiap kali angka itu 2. Jadi nah, itu polanya jadi plus 2. Oke, itu pengenalan pola. Kemudian ada algorithmic thinking atau berpikir algoritma. Jadi dalam penyelesaian masalah itu menyelesaikan secara berurut atau terstruktur. Ya, boleh kalau mau dicatat silakan. Kalau contohnya itu bisa di buku resep, instruksi acak, ya, seperti petunjuk-petunjuk masak kalau kita beli produk seperti mie instan, di belakangnya ada petunjuk penggunaan atau cara memasak. Nah, itu bisa dikatakan dengan algoritma thinking. Kalau tingkat selanjutnya ini adalah untuk membuat langkah pemrograman. Jadi coding yang dibuat itu harus terurut.
mulainya dari mana codingnya, pemrosesannya apa yang diproses. Jika dia berhasil, dia bisa lanjut selesai. Jika dia tidak berhasil, dia ulang dari pertama. Itu algoritma pemikirannya. Oke, bisa kita lanjut? Atau mau boleh dicatat? Silakan. Oke. Jadi untuk coding jangan terlalu jauh, jangan terlalu keras mikirnya, gampang soalnya. Dia hanya membangun dasar pemahaman terhadap coding dan artificial. Ya. Nah ini tadi pentingnya berpikir komputasional, membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah, membantu membuat keputusan lebih baik. Ya tadi berdasarkan komponen-komponen atau elemen 4 tadi. Ya bisa kita lanjutkan ya. Ini yang tadi kita lihat aja. Nah ini contoh juga, contoh dari pembuatan roti lapis. Nah ini bisa dikatakan dengan contoh dalam pemecahan dengan cara berpikir apa seperti ini. Ada yang bisa nebak? Apa? Tadi kan ada 4. Apa namanya? Algoritma thinking, karena dia terstruktur. Ambil selembar roti tawar, tumbuk roti dengan isian yang telah disiapkan, tumbuk kembali dalam menggunakan selembar roti tawar, sajikan di atas. Nah itu terstruktur. Ya, algoritma thinking itu terstruktur. Jadi dia berproses, tidak langsung apa namanya? Kalau Jawa itu ngomongnya gerasan kusuk. Kalau nggak gerasan kusuk, tidak langsung cepat sudah. Ya, jadi saya pernah ngomong sama di sana, saya pernah katakan kalau orang kita main ke rumah orang, kita mau lihat orang itu karakternya gimana, gampang. Kenapa gimana? Ke kamar mandi. Loh, kok kamar mandi? Iya, kalau aku kamar mandi, kenapa? Lihat odol. Nah, tahu nggak kenapa lihat odol? Ini berpikir komputasional, lihat odol. Kalau odolnya mencetnya lekempot di tengah, gimana cepat baik kali? Kan itu kan ada berproses. Harusnya dari mana? Dari ujung. Bukan dari tengah. Jangan keras dulu. Jadi kalau ada yang apa? Kalau main, nah habis ini bapak kalau main incerannya kamar mandi dulu. Hati-hati yang sering dikunjungi. Apa itu nyaman. Nah, oke, ini ada 2 metode pembelajaran coding. Ya, kalau kita memberikan pelajaran di kelas, ini ada 2 metode. Yang satu plug, yang kedua adalah unplug. Apa plug dan unplug itu? Ya secara sederhananya, kalau plug itu pembelajarannya menggunakan media teknologi atau komputer, menggunakan fasilitas internet dan sebagainya. Tapi kalau unplug, kita bisa menerapkan pembelajaran coding atau artificial ini atau penalaran ini dengan tanpa menggunakan komputer. Ya, itu dalam kalau tidak menggunakan komputer, ya boleh nanti kalau kita mau praktekkan. Oke. Nah ini tadi unplug, tadi plug, ya. Jadi metode belajar tanpa menggunakan perangkat elektronik sama sekali. Jadi ada satu pembelajaran ini berupa game, ya, berupa game. Ini bisa kita lewatkan. Boleh kita lihat. Nah, penalaran ini memang sedikitnya sederhana, tapi ini kalau kita lakukan ini lebih menantang, tertantang. Jadi ini namanya Power of Hanoi. Ini salah satu game sederhana dalam menerapkan namanya coding dan cerdas artifisial. Didasari dengan berpikir secara komputasional, terurut atau terstruktur. Ya, permainan ini, ya,
sederhana, tapi dia menganalisa bagaimana memindahkan 3 buah ring itu warna hijau muda, hijau agak terang, abu mohon kecil, sedang, besar. Kalau saya boleh kasih kodenya, yang paling atas bisa kita kasih nomor 1, yang tengah bisa kasih nomor 2, yang paling bawah bisa kita kasih nomor 3, ya. Nah, bagaimana caranya memindahkan 3 buah ring ini ke tiang ketiga ini, tower ketiga, tower 1, 2, 3. Nah, memindahkan dari tower 1 ke tower 3 tanpa merubah urutan posisinya. Harus pindah. Pada saat memindahnya ini, syaratnya pada saat memindahkan nomor 1 harus di atas, nomor 2 harus di bawah 1, dan di atas nomor 3. Ya, yang nomor 3 harus di bawah nomor 2 dan nomor 1. Ada yang mau coba? Silakan ke depan. Oke, kita ya. Jadi caranya bisa kita contohkan seperti ini. Ini metode plug, ya, dia menggunakan komputer dan internet. Jadi menggunakan teknologi. Kok bisa 2 kali jalan? Gimana? 2 kali jalan. 2 kali jalan, yakin? Oke. Coba, boleh maju? Maksudnya tuh logikanya tuh pindah dulu ke tengah, kalau pindah ke kiri, pindah ke Ini bocorannya ada di sini. Jadi paling minimum yang paling sedikit jalannya itu jumlahnya 7. Gak mungkin di bawah 7. Kalau lebih dari 7 berarti salah. Contoh misalnya seperti ini, yang kita coba, ya. Misalnya kita coba, ini kemana nih? kedua, ke tengah. Tengah. Move-nya 1. Oke. Kemudian yang nomor 2 ke tengah. Bisa nggak? Tidak bisa. Syaratnya tadi nomor 1 harus di atas nomor 2. Oke, ya. Jadi nomor 2 ini kita ke 3. Sudah 2 langkah. Kemudian mana lagi? Bisa nggak tarik langsung 2 gitu? Tidak bisa, satu-satu harus. Yang ini pindah ke tower 1. Ini. Pindah ke 3. Oh, pindah 3. Yang 1 pindah ke tengah. Yang 1 pindah ke tengah. Terus yang 1 sudah 6 ya. Sudah 6 ya. Tidak boleh, kok boleh lebih. Tapi yang paling bocorannya, yang paling sedikit itu yang paling benar, yang nilainya paling besar. Analisanya lebih cepat gitu. Ya, jadi ini nilainya penganalisanya. Jadi semakin jauh analisanya berarti nilai analisanya lebih jauh. Oke, kita ulang. Boleh kita ulang? Boleh. Mana dulu tadi tua kok. Dulunya, saya ulang ya. Ini kan warnanya agak kurang jelas ya. Hijau, pink. Jadi ini tower 1, ya. Yang ini tower 1, yang ini tower 2, ini tower 3. Kemudian ringnya, ini ring 1, yang ini 2, kemudian ini 3. Oke? Cluenya ring 1 itu harus berada di atas ring 2 dan ring 3. Ya, ring 2 itu harus di bawah ring 1 dan di atas ring 3. Ring 3 itu harus di bawah ring 2 dan ring 1. Oke? Boleh? Silakan Mas Ogi. Oke. Saya tepuk tangan dulu buat Mas Ogi. Ya, itu jelangkah ya. Iya, kita tadi 8 kalau cara kita tadi 1. Wow. 3, 4, 5, 6. Tepuk tangan. Oke. Ya. Sudah terpecahkan berarti 7 langkah minimal
Kasih surprise dong. Ini jangan kasih. Oke, ya. Nah, di sini untuk meningkatkan, kalau Bapak Ibu mau memainkan pada waktu luang boleh, mau meningkatkan tantangan tambah ini. Jadi 4. Nah, minimumnya 15. Ada yang berani coba? Apa itu nama program yang kita coba? Hah? Tower of Hanoi. Tower of Hanoi. Oh. Ya, gampang. Tidak perlu install, tinggal klik di pencarian Google langsung. Boleh ini boleh dijelaskan? Boleh, silakan. Nah, ini bisa diintegrasikan dengan pelajaran lain. Apalagi matematika banyak. Matematika banyak. Ini kan peluang. Apa berhubungan dengan matematika apa? Peluang benar? Atau belum ya? Kombinasi. Belum tapi ya SD ya? Belum ya? Oke? Penasaran? Silakan coba sendiri. Karena 15 langkah ini mencarinya agak panjang. Ya, jadi kalau ini sudah terpecahkan bisa ditambah lagi jadi 5. Oke, ini pembelajaran contoh sebagai pembelajaran metode dengan plug. Ya, plug dengan menggunakan metode teknologi komputer. Ada kalau saya menerapkan yang teknologi unplug-nya, kira-kira bisa nggak ini diterapkan permanen ini dengan metode unplug? Bisa. Sekarang kita tidak ada bahan, ya kan? Saya tidak ada bahan untuk yang memindah-mindahkan. Memang ada mainannya secara unplug, tapi kalau saya tidak ada, kira-kira bisa nggak permainan kita mainkan? Visualnya suruh dibuat angka. Nah, kalau saya praktekkan kemarin dengan 4 orang siswa atau 5 orang siswa. Jadi 3 orang siswa memerankan sebagai ringnya, ya, berbaris. Jadi saya bentuk di siswa 1 ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tempatnya lokasinya 1, 2, 3. Yang satu tukang pindahkan dan yang satu lagi itu menghitung langkah. Nah, itu bisa diterapkan. Oke, ya. Ini jadi intinya untuk coding dan kecerdasan artifisial ini, ya, bisa kita terapkan di semua mata pelajaran. Dan ini coding yang dikenalkan ini adalah untuk membangun pemahaman anak-anak terhadap teknologi sekarang, ya, karena berpikir secara terstruktur. Kalau kita melihat sekarang kan kadang sembrono langsung seperti anak-anak masuk kelas. Bisa kita contohkan algoritma seperti apa? Begitu masuk ketok pintu dulu, kemudian ucapkan salam, terus apa? Buka sepatu, taruh di rak, baru duduk, ya kan? Nah, itu kan algoritma, ya. Kegiatan sehari-hari kita ini ternyata tidak jauh dari kegiatan komputasional. Kalau nak dituruti ini selanjutnya ada 50 lebih. Kita tadi satu macam mana tadi? Atraksi juga. Itu dari kelas sudah ya. Oke. Nah, tadi kita sudah secara codingnya. Sekarang kita beralih dengan konsep dasar kecerdasan artifisial. Bisa membaca enggak? Tidak ya? Saya bantu baca. Jadi KA atau kecerdasan artifisial ini pertama kali digunakan dalam lokakarya di Dartmouth College. Gimana tahu? Aku tidak tahu deh. Caknya di Belanda ya. Dartmouth itu di Jerman. Jerman. Pernah sana Pak? Aja loh. Oke, itu pertama kali digunakan pada tahun 1956. Kita baru tahu sekarang AI. Sebenarnya teknologi AI itu sudah sejak lama digunakan dan pernah dan sering kita gunakan sehari-hari.
Tapi dalam penggunaan teknologinya itu peralatannya itu terbagi menjadi dua. Ada peralatan cerdas dan non cerdas. Nah, dari alat barang sekarang ada cerdas dan tidak cerdas. Ya, kalau baca umum Palembang tuh umumnya ada yang mau ada yang pintar. Tidak, bukan. Oke. Jadi secara sederhana, KA itu adalah teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintah oleh manusia secara langsung. AI yang sering kita gunakan, ya. Kenapa kok bisa sih buat ini? Kita buat apa namanya? Modul bisa jadi. Kok sekarang kok lebih spesifik lagi? Karena prinsip AI itu sendiri, dia tidak membuang perintah yang sudah pernah masuk. Dia akan menyimpan dan sebagai apa namanya? Kalau kayak kosakata baru bagi dia lah, ya. Kayak kosakata baru bagi mereka, bagi AI tersimpan. Jadi seperti dia melakukan refresh sendiri. Jadi bukan dipikir dewek. Jadi itu semuanya sistem. Sistem itu membuat bahwa apabila ada yang memasukkan kode coding tersebut, kalimat perintah, nah kalimat perintah itu akan tersimpan di sistem AI. Makanya dia akan ada refresh terus. Ya. Terus lagi, saya sedikit lagi, langsung aja ke yang saya mau sampaikan, tekankan ini konsep pikiran. Ya, boleh itu mobil Tesla, ya. Jadi buat mobil itu mengingat. Biarkan jalan tapi melalui program itu iya, Nah, jadi kalau mobil yang tanpa sopir tadi itu termasuk mesin cerdas. Jadi ada terbagi dua tadi kan. Jadi di AI ini ada mesin cerdas dan non cerdas. Kalau yang non cerdas itu tuh dia mau masuk nunggu perintah dulu. Contohnya kayak kalkulator. 2 tambah 2. Kalau belum dicek sama dengan belum itu. Non cerdas. Mesin cuci tadi putar dulu, baru. Yang mesin cerdas apa tadi? Smart TV sudah mesin cerdas. Dia menyebutkan apa namanya judul lagu satu misalnya. Kita mau nyari lagu, dia akan menampilkan beberapa referensi, ya kan? Nah itu artinya dia bisa berpikir, menawarkan itu loh yang dicari. Nah tadi seperti tadi mobil tadi. Nah yang ada yang sudah menerapkan itu kalau salah di Cina. Jadi di Cina itu sudah ada. Kalau kita ini di sini apa? Gokar. Gokar. Di sana ada gokar juga, tapi kan sopir itu. Jadi dia sistem. Jadi kalau Bapak Ibu ada kesempatan jalan ke Cino, kalau mesen gokar, jangan terkejut pas naik sopirnya udah aktif, jangan turun. Tadi kami kita ngejar kelembangan. Woi mana ini sopirnya udah aktif? Woi mati ya Bu. Jangan. Nanti bunyinya jalan karena itu sudah tersistem. Jadi sistem itu seperti di HP juga, tujuan kemana sudah terlacak, kita tinggal naik, duduk manis, ya. Mobil akan mengantarkan pada tempatnya. Jangan takut kalau temburan, karena itu semuanya sudah tersensor dengan baik. Kalau masih temburan, nah naasnya lajalnya. Ya, oke. Nah, pentingnya ini untuk dibahas bahwa dalam penggunaan kecerdasan artifisial AI itu ditekankan etika. Ya, etika kita harus menggunakannya dengan jujur, dengan transparan. Tidak boleh kita menggunakan teknologi AI untuk kepentingan yang tidak baik. Ya, contohnya kayak cloning itu kan bahaya, ya kan? Terus juga jangan sampai kita menjadi plagiat atau plagiarisme, ya. Jadi gunakan AI ini keperluannya memang untuk membantu pekerjaan kita,
Ya. Nah, terakhir untuk pemanfaatan kecerdasan artifisial. Ya, manfaatnya atau fungsinya di sini ada beberapa. Membantu manusia melakukan pekerjaan lebih cepat, mudah, dan efisien. Informasi yang diperoleh lebih cepat walaupun kredibilitas perlu dicek kembali. Mendengarkan lagu favorit tanpa harus mencari satu persatu. Ya, kemudian membantu berdiskusi apabila ada kesulitan dalam belajar. Sekarang saya mau kita membalikkan kepada diri kita masing-masing sebagai guru di dunia pendidikan. AI, apa yang kurang? Nah, ini yang tidak ada dibahas, cuma saya yang membahas ini. Mungkin di Indonesia kali. Palembang kemarin aku yang bahas ini. Karena aku tekankan sama ini kita jangan terlena dengan AI dan anak-anak pun jangan terlena dengan AI. Apa yang kurang di sini? Manfaat apa yang tidak ada? Etika. Itu etika tadi sudah kita bahas. Apa? Peningkatan kecerdasan dalam pendidikan ada tidak? Kenapa tidak dimasukkan? Kenapa tidak dimasukkan manfaat dan kenapa itu tidak berani dimasukkan? Nah, karena sangat bahaya kalau ada beberapa kekurangan penggunaan AI. Tapi kalau saya bukan mengatakannya bukan kekurangan, tapi bahaya menggunakan AI. Satu, malas, terjadi kemalasan. Kedua, pastinya tingkat kecerdasan pasti menurun. Ya, semuanya ada. Dapat soal bukan ngetik lagi sekarang, butuh baik, keluar jauh. Kira-kira sekarang anak-anak kita bisa jadi apa? Nah, tidak bisa menanyakan masalah. Makanya ini diturunkan untuk membuka pikirannya untuk dapat memecahkan masalah dengan prinsip berpikir komputasional tadi. Nah, ini yang tidak bisa dibahas orang. Kenapa tidak ada manfaat dari penggunaan AI ini meningkatkan kecerdasan pada dunia pendidikan, khususnya kepada pelajar? Tidak berani orang, karena kalau sudah asik lupa udah. Jadi intinya memang AI ini untuk membantu manusia melakukan pekerjaan lebih cepat dan mudah. Itu yang gawe, bukan anak-anak yang belajar. Tapi kalau sekarang memang dikenalkan untuk anak-anak, paling tidak dia mengenal teknologi. Kalau kita tidak bisa menyalahi, tidak bisa menahan kemajuan teknologi yang semakin begitu besarnya. Oke? Baik Bapak Ibu, sampai sini mungkin ada yang mengganjal, ada yang mau bertanya, boleh saya buka waktu tinggal sebentar lagi. Ya, Ibu Rahimah. Sebenarnya sih ini Ya. lebih ke pembelajaran kita di kelas. Ya. Kalau dari belajar kemarin di kelas nih. Ya. Pelatihan pembelajaran di kelas itu secara ini belajar tentang apa? Oh ya, kalau untuk pembelajaran di kelas, ya ini tadi penjelasannya. Bagian apa itu coding, terus apa itu kakak, dan kemudian nanti pengenalannya itu di apa namanya tadi, konsep berpikir secara komputasional. Konsep berpikir secara komputasional itu ada apa aja turunannya? Tadi ada berapa? Konsep berpikir komputasional ada 4. Yang pertama dekomposisi, kedua abstraksi, ketiga pengenalan pola dan algoritma. Dan itu kemudian ada lagi manfaat AI dan kekurangan AI. Kekurangan di sini dalam pelatihan kemarin memang kurang dibahas. Kekurangannya paling yang itu tadi sedikit, ya hanya sedikit saja. Makanya kemarin saya berani menekankan, saya tembak di situ. Jadi saya selalu menekankan, saya setiap ada kesempatan berbicara dan menitipkan pesan ini, semoga bisa tersampaikan. Tolong jaga anak-anak kita dari internet. Bahaya internet, satu, itu bisa membuat seseorang bisa jadi orang yang gagal segagal-gagalnya. Contoh apa? Judi online. 2, pornografi.
Internet tidak bisa kita batasi. Ya, sudah dalam genggaman. Kita tidur di kamar bisa sampai ke Afrika sana kita buka. Nah, sementara itu manfaatnya kalau memang orang berpikirnya positif, ya seperti misalnya, oh besok aku nak masuk kelas 4 naik kelas misalnya, apa sih belajarnya? Pelajaran kelas 4. Kalau orang yang menggunakan seperti itu, dia akan menjadi orang yang berhasil, benar-benar berhasil. Nah tapi kalau bahayanya tadi, itu tadi kita tidak bisa nyegah, nak nyegah cak mana, nak kita urat-urat tadi, dia hilang, masuk dalam kamar, buka sudah. Nah itu ya, setiap kali kesempatan saya berbicara pasti saya sampaikan, tolong kita jaga anak kita dari internet, walaupun anak aku sekarang korban. FF itu aku bilang di Canian. Aku sampai tiap hari aku mau cek masalah FF. Aku dari dulu ngomong, aku kasih dia tidak biasa lagi ya. Zaman sekarang pasti makin HP dulu lah. Walaupun pertamanya main YouTube luar film-film kartun, dia ujung-ujungnya aku pernah ngomong, jangan sampai dia main game online. Wassalam, penuhnya. Apa? FF, lupa. Habis buru hujan. Apa yang buat dia rusak? Dia mendalikan yang seolah-olah dia itu jadi perampok, jadi bentuk pribadi dia, pengarah, ya, membangkang, ya. Itu aja. Ada lagi? Gak ada? Kalau tidak ada lagi, mau saya tutup. Ya, Pak Sandi. Informasi coding ini di kelas 5 juga, kelas 5 dan 6. Kalau kemarin itu coding dan KA ini maka diterapkan di 5 dan 6 katanya kemarin. Cuma info sepertinya ini bakal tahun ajaran baru nanti di kelas 5 dulu. Melihat contoh yang kemarin sekolah kemarin kan bukunya cuma kelas 5, jadi yang kelas 5 karena yang kelas 6 nanti kan katanya akan presentasi ke TKA. Nah, dan waktu belajarnya kan cuma dikit. Semester 2 ini cuma berapa? 2-3 bulan. Oh, di semester KG? Enggak, kalau belajar tahun 2006-2007 kan sekarang. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian boleh nggak diterapkan di integrasi itu apa? Silakan. Boleh. Kalau memang pengen menggunakan praktis silakan. Ya kan? Kembali ke pembagian tugas tahun ajaran baru nanti, tapi kalau bisa memang diletakkan yang akan mengajar coding gitu ibaratnya kan. Jangan sampai yang pelatihannya mengajar di kelas rendah, jangan sampai jadi tidak korelasi ya. Jadi mungkin nanti kalau di kelas 5 mungkin mapelnya coding ya, KKA ya. Tapi yang kelas lain boleh diintegrasikan di dalam tiap mata pelajaran silakan. Tapi dapat buku tidak? Insya Allah kalau kemarin ada satu sekolah yang dapat buku KKA-nya. Tapi kita tidak tahu yang kita minta apa. Atau dia mesen dewe, atau ada perlengkap kurang tahu. Kalau insya Allah kalau tahun depan sudah pasti kan, jadi di sore itu ya paling kalau memang nak penyanyian kalau ada buku boleh seperti ini aja pakai materinya modul ini. Jadi kalau perlu nanti modulnya saya share. Ya. berarti disiapkannya kalau di tahun depan. Baru bilang. Termasuk pendanaan ya pastikan. Kalau dalam pikiran guru itu kan coding itu kayak Iya. maksudnya tuh hasil yang diharapkan kita belajar coding itu hanya supaya anak-anak itu berpikir secara algoritma yang benar. Iya. Kan anaknya kan pikirnya acak. Iya. Kalau coding kan kita tuh bikin berurut seperti algoritma itu kan. Nah, maksudnya tuh hasil akhirnya itu pengen mengarahkan supaya mereka berpikir secara algoritma yang bagus, atau misalnya kalau di sekolah itu kan biasanya nggak bikin Ya. scratch, simpel kan? Iya. Apa yang kayak setinggi itu kayak yang diharapkan. Iya. Sebenarnya scratch ataupun yang lainnya dasarnya tujuannya adalah benar tadi mengarahkan anak itu bisa berpikir secara
algoritmik tadi. Jadi membentuk karakter mereka lah, membentuk karakter mereka, berpikirnya secara terstruktur, ya, terarah, ya, dengan metode-metode yang tadi bisa menggunakan game Tower of Hanoi, ada Scratch tadi belum bisa, kan Scratch itu kan kode-kode. Jadi kita kalau sudah di play itu jalan menurutin sesuai dengan apa yang kita pilih, ya kan? Pernah main Scratch juga. Nah, Coding ini diadakan di sekolah dasar bukan terkait untuk dapat mengoperasikan alat tersebut, tapi bagaimana menekankan pola pikir dan sebagai apa ya, pelindung untuk anak-anak untuk bisa menjadi ini ya, filter juga boleh. Dari Pak penjelasan tadi kayaknya lebih kepada bagaimana kita melindungi anak-anak terhadap kemajuan dari ini sebenarnya. Melindungi dari anak-anak, kemudian juga mengarahkan dan membentuk karakter cara berpikir anak. Ada literasi digital. Ya, literasi digital. Ya. Jadi sedini mungkin mengajarkan anaknya agar dia tahu efek sampingnya. Iya, betul. Nah. Ada lagi? Jadi kan membuka paradigma selama ini bahwa coding AI itu harus menggunakan komputer. Ya. Itu selama praktiknya kita berikan ya. Ternyata setelah kita tahu ternyata prinsip codingnya ini yang mau kita ajarkan. Iya, betul. Jadi pembelajaran itu sama seperti saya pertama kali mau pelatihan pikiran saya mau, kalau saya dulu kan pernah coding, cuma tidak selesai. Ya, ada alat robot kita rakit terus disambung ke laptop, kita buat pengkodingan, kita enter, robot itu jalan. Nah, karena kan kemarin sekedar membahas ke situ, belum permasalahan kompleks. Apabila ada terjadi ini, apabila ini terjadi ini, nah itu belum sampai situ. Nah, itu alatnya memang mahal kemarin. Dan kemarin aku dapat hadiah mau buat, aku pikir aku itu, tapi puzzle. Tapi lumayan puzzle, aku cek kartunya sekitar 300.000. Lumayan. Jadi belum sampai buat program gitu. Bukan, belum. Tidak. Masih jauh. Prinsip-prinsipnya. Nah, bahkan untuk tingkat SMP dan SMA pun ditekan seperti itu. Jadi mengenalkan coding sama AI agar anak-anak menggunakan dan memanfaatkan itu untuk kebutuhan secara pembelajaran. Kemudian, jadi ada dua sih. Jadi membentuk pola pikir mereka sama mengarahkan mereka penggunaannya agak yang lebih baik lah. Tidak kemana-mana. Mereka itu belajar secara otodidak tanpa guru. Iya. Akhirnya ya 12. Oke Bapak Ibu. Tidak ada Ibu. Cukup. Pak ada? Ibu nama? Oke. Kalau tidak ada lagi, boleh saya tutup? Boleh saya tutup. Baru begitu ya. Oke, kesimpulannya adalah prinsip etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial sangat penting agar teknologi ini dapat digunakan dengan cara yang bertanggung jawab dan tidak merugikan siapapun. KA harus transparan dalam pengambilan keputusan sehingga pengguna dapat memahami bagaimana hasil yang diberikan KA diperoleh. Selain itu harus ada akuntabilitas dalam sistem KA sehingga jika terjadi kesalahan ada pihak yang bertanggung jawab. Pengembang KA juga harus memastikan bahwa teknologi adil dan tidak diskriminatif dengan cara menggunakan data yang beragam dan representatif. Terakhir, privasi. Nah ini, ya, privasi. Jadi kita menggunakan hati-hati menggunakan AI, jangan terlena. Seperti yang contoh saya awal tadi, foto saya tadi yang keren tadi, ya itu produk dari AI. Jadi itu foto saya itu cuma biasa, hasil foto dari ibu Mira. Itu saya pakai. Karena hasilnya yang agak-agak lumayan, muka aku yang itu. Kamera aku bilang itu, kamera HP apa hancur kalau muka aku. Jadi aku dapat, oh ini yang bilang foto itu jadi pakai, jadi buat AI jadi kayak itulah. Nah, intinya jangan terlalu sering menggunakan detail wajah, boleh dari samping. Ya, jangan terlalu sering dari depan karena cloning bahaya. Orang bisa mengcloning data kita.
Ya, selesai. jadi apalagi Kalau lagi sial, kalau tidak sial aman. Tapi kalau lagi sial tak perlu. Ya. Karena satu contoh, ada iklan di Google yang menggunakan program AI itu ya. Foto-foto AI diedit. Salah satu foto yang ditampilkannya itu adalah foto teman saya di Google. Dia sering buat di Facebook, di share di Facebook. Ternyata disimpan oleh Google. Ketika dia punya data, itu aja. Jadi ya. Oke, sampai di sini jika tidak ada waktu juga yang sampai kita, insyaallah apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga semuanya berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.